Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami kelompok 38 dalam mata kuliah metode penelitian akuntansi yang diampu oleh Ibu Mutiara Rizky Nurajmi, SAK MAK, untuk memenuhi nilai UAS kami di sini akan mempresentasikan terkait penelitian analisis pengaruh pengendalian internal COSO terhadap efektivitas pencatatan piutang pada UMKM Taliati Tasikmalaya. Di sini kelompok 38 terdiri dari saya sendiri, yaitu Desvita Eka sebagai moderator, dan ada dua rekan saya. Yang pertama ada Devira Nur Fatimah dan Naila Hifni Zahra. Mungkin langsung saja ke materi. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, pendahuluan. Dalam dunia usaha, transaksi kredit seringkali menjadi taktik pemasaran terbaik untuk menarik minat pelanggan, sehingga dapat menjadi sumber permasalahan keuangan yang berdampak pada likuiditas dan juga operasional perusahaan jika tidak dikelola secara cermat. Melihat hal tersebut, maka diperlukan sebuah manajerial dalam pengendalian internal UMKM, khususnya untuk pencatatan piutang guna meminimalisir risiko piutang tak tertagih, kesalahan pencatatan, atau bahkan praktik kecurangan internal. Pengendalian internal sendiri merupakan proses yang dirancang untuk memperbesar pencapaian tujuan suatu organisasi dalam tiga kategori utama yang meliputi keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, dan juga efektivitas serta efisiensi operasional. Pengendalian internal COSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission terdiri dari 5 komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian atau control environment, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Jadi, implementasi kelima elemen ini secara menyeluruh dapat membantu UMKM untuk meningkatkan efektivitas sistem pencatatan dan juga pengelolaan piutang usaha. UMKM Taliati Tasikmalaya sendiri adalah sebuah usaha yang berfokus pada manufaktur dan juga perdagangan makanan. Adapun aktivitas bisnis dari Taliati Tasikmalaya pada saat ini mengalami peningkatan jumlah customer sehingga mengakibatkan pemberian kredit tidak dilakukan secara selektif dan juga mengakibatkan terjadinya penumpukan piutang dagang yang tak tertagih. Adapun beberapa rumusan masalah yang sudah kita tentukan. Yang pertama adalah bagaimana sih penerapan komponen pengendalian internal berdasarkan kerangka COSO pada UMKM di Taliati Tasikmalaya. Lalu yang kedua adalah sejauh mana pengendalian internal berbasis COSO berpengaruh terhadap efektivitas pencatatan piutang pada UMKM Taliati Tasikmalaya. Dan yang terakhir adalah komponen pengendalian internal manakah yang paling dominan dalam mempengaruhi efektivitas pencatatan piutang pada UMKM Taliati Tasikmalaya. Yang selanjutnya, untuk batasan masalah, kelompok kami menentukan ada beberapa batasan masalah. Yang pertama yaitu penelitian ini hanya difokuskan pada pengaruh pengendalian internal berdasarkan 5 komponen kerangka COSOI, seperti yang tadi telah dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah efektivitas pencatatan piutang ini hanya dalam melingkup aspek ketepatan, keandalan, dan juga ketelusuran pencatatan piutang usaha pada UMKM Taliati Tasikmalaya. Lalu yang terakhir adalah penelitian ini hanya dilakukan pada satu unit usaha, yaitu UMKM Taliati di Tasikmalaya, sehingga temuan tidak digeneralisasikan untuk seluruh UMKM. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian.
Yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat penerapan pengendalian internal berdasarkan kerangka COSO pada UMKM Taliati Tasikmalaya. Yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh masing-masing komponen pengendalian internal COSO terhadap efektivitas pencatatan piutang pada UMKM Taliati Tasikmalaya. Dan yang terakhir adalah untuk mengidentifikasi komponen pengendalian internal manakah yang paling berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pencatatan piutang. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitiannya. Yang pertama ada bagi mahasiswa, yaitu memberikan gambaran dan juga informasi mengenai piutang. Lalu bagi peneliti selanjutnya adalah untuk dijadikan sebagai sumber referensi dan juga informasi penelitian. Dan yang terakhir bagi UMKM Taliati Tasikmalayanya, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang baru dan juga lebih luas bagi UMKM Taliati. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah jenis kuantitatif deskriptif asosiatif. Lalu yang kedua, data yang dikumpulkan melalui metode kuantitatif yang diperoleh dari kuesioner skala Likert yang dikonversi ke data numerik. Adapun penyajiannya yaitu secara deskriptif dengan fokus hubungan sebab akibat antara pengendalian internal dan juga efektivitas dengan menggunakan pendekatan asosiatif kausal. Hipotesisnya, HO tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengendalian internal berbasis COSO terhadap efektivitas pencatatan piutang pada UMKM Taliati Tasikmalaya. Lalu H1-nya, hipotesis alternatif, terdapat pengaruh yang signifikan antara pengendalian internal berbasis COSO terhadap efektivitas pencatatan piutang pada UMKM Taliati Tasikmalaya. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, setelah dijelaskan oleh Kak Devira tadi terkait metode penelitian, di sini ada asumsi dan metode yang digunakan. Nah, diasumsikan bahwa seluruh responden UMKM Taliati Tasikmalaya ini memahami dan terlibat langsung dalam sistem pengendalian internal, khususnya pencatatan piutang, serta setiap indikator dalam kerangka COSO ini dapat diukur secara objektif melalui kuesioner skala Likert dan jawaban kualitatif dapat diubah menjadi data kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, serta melalui data kuesioner yang dianalisis secara statistik dengan teknik deskriptif dan intervensial menggunakan skala Likert, lalu dikodekan dan diolah guna untuk melihat pola hubungan serta besarnya pengaruh variabel. Nah, untuk alat dan bahan yang kami gunakan dalam penelitian ini, di antaranya ada alat. Yang pertama ada kuesioner, lalu laptop atau komputer. Kita juga menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Selanjutnya, kita juga menggunakan Google Form. Tidak hanya alat, kita juga menggunakan bahan untuk penelitian ini, di antaranya ada daftar pertanyaan kuesioner, dokumen penunjang dari UMKM, serta literatur dan referensi teoritis. Next. Nah, di sini ada operasional, variabel, dan cara pengukurannya. Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yang mana ada variabel X dan variabel Y. Variabel X sendiri yaitu pengendalian internal COSO, dan variabel Y-nya yaitu pencatatan piutang. Nah, untuk indikator dari pengendalian internal ini terdiri dari 5 komponen utama yang sudah dijelaskan oleh Kak Devira tadi. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian resiko, yang ketiga aktivitas pengendalian, yang keempat ada informasi dan komunikasi, dan yang kelima ada pemantauan. Untuk skala ukurnya, kita menggunakan skala Likert 1-5, dan alat ukurnya yaitu kuesioner atau wawancara. Di variabel Y atau pencatatan piutang,
Di sini indikatornya yaitu ketepatan pencatatan, waktu pencatatan, verifikasi, dan dokumentasi piutang. Untuk skala ukurnya sama, menggunakan skala Likert 1-5 dengan alat ukur kuesioner dan atau observasi. Nah, untuk teknik pengambilan sampel, dalam penelitian ini, peneliti melakukan penarikan sampel kepada individu yang memahami sistem pengendalian internal dan alur pencatatan piutang, yaitu pemilik usaha, bagian keuangan, dan staf administrasi. Untuk pembahasan peneliti mengenai pencatatan piutang dilakukan dengan mengumpulkan data terlebih dahulu mengenai pencatatan piutang selama tahun yang ditentukan. Nah, dengan demikian, peneliti dapat meyakini bahwa data serta informasi yang diperoleh adalah benar dan terpercaya. Selanjutnya ada teknik pengolahan data. Pengolahan data yang kami lakukan ada 4 teknik. Yang pertama ada editing, yang kedua coding, yang ketiga entry data, dan yang keempat tabulasi. Editing di sini yaitu proses pemeriksaan awal terhadap seluruh lembar kuesioner yang telah dikumpulkan dari responden. Nah, yang kedua ada coding, yaitu proses pengubahan data kualitatif berupa pilihan jawaban menjadi data kuantitatif dengan cara memberikan kode numerik. Yang ketiga ada entry data, di mana data yang telah dikodekan dimasukkan ke dalam perangkat lunak guna untuk pengolahan data. Dan yang keempat ada tabulasi, yakni proses penyusunan data dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, dan penghitungan data statistik deskriptif. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya ada teknis analisa data, di mana jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif secara kualitatif dan juga kuantitatif, di mana data kuantitatif bersumber dari hasil kuesioner yang dijawab oleh responden, di mana instrumen penelitian ini menggunakan skala Likert sebagai alat pengukurannya. Lalu setiap alternatif jawaban pada kuesioner diberikan skor tertentu sesuai dengan tingkat kesetujuan responden. Skor yang diberikan pada tiap pilihan jawaban akan menjadi dasar dalam mengukur tingkat efektivitas dari setiap indikator yang diteliti. Pemberian skor atas pilihan jawaban untuk kuesioner ini dapat dilihat dalam tabel berikut, di mana untuk jawaban respon terdiri dari sangat setuju dengan skor positif bernilai 5, untuk setuju bernilai 4, ragu 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1 poin. Untuk penetapan peringkat pada setiap variabel penelitian dilakukan dengan membandingkan skor aktual dan skor ideal. Skor aktual berasal dari hasil pengolahan seluruh tanggapan responden, sedangkan skor ideal diperoleh dengan mengalihkan nilai tertinggi yang mungkin dengan jumlah pertanyaan dalam kuesioner dan jumlah responden. Hal tersebut dirumuskan sebagai berikut, di mana untuk mencari persenan atau nilai dari skor aktual, yaitu skor aktual dibagi skor ideal, lalu dikali 100%, di mana skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi dan atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi. Selanjutnya, hasil yang diperoleh dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan. Lalu untuk kriteria presentasi skor tanggapan responden terhadap skor ideal, di mana untuk jumlah skor 20 sampai dengan 36 dikriteriakan sebagai tidak baik, 36 sampai 52 kurang baik, lalu ada 52 sampai dengan 68 dikategorikan cukup, dan 68,1 sampai dengan 84 baik, dan 84,1 sampai 100 sangat baik.
Lalu untuk implementasi metode usulan, yang pertama ada uji validitas, yang kedua ada uji reliabilitas, lalu yang ketiga ada uji normalitas, dan yang terakhir ada uji regresi linier sederhana. Di mana uji validitas ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur valid atau tidaknya sebuah kuesioner. Tujuannya untuk menilai apakah item pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mengukur konstruk variabel yang dimaksud. Di mana untuk mengukur uji validitas ini kami menggunakan IBM SPSS, sebuah perangkat lunak dengan syarat jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka instrumen tersebut dinyatakan valid. Lalu jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas, merupakan uji instrumen yang dilakukan untuk menilai sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama juga. Dalam penelitian ini, peneliti mengukur reliabilitas dengan memanfaatkan rumus Alpha-Cronbach melalui perangkat lunak IBM SPSS seperti validitas dengan menggunakan fitur reliability analysis statistik dan pendekatan Cronbach alpha. Untuk uji normalitas digunakan eh, sebagai untuk menilai variabel yang diteliti tersebut berdistribusi normal atau tidak. Normalitas juga merupakan syarat utama jika kita ingin menggunakan analisis regresi linier atau uji T yang bersifat parametrik. Jika data tidak normal, maka analisis lanjut bisa menggunakan metode non-parametrik seperti Spearman atau Mann-Whitney. Diasumsikan jika signifikansi lebih besar 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal. Sedangkan jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi tidak normal. Lalu yang terakhir ada uji regresi linier sederhana, merupakan salah satu metode analisis statistik inferensial yang digunakan untuk mengetahui dan juga mengukur seberapa besar pengaruh satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji regresi linier sederhana bertujuan untuk membentuk suatu persamaan linier yang dapat menjelaskan hubungan antara variabel, di mana variabel independen atau variabel X digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau variabel Y. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.